Kajian Islam. Ketika dia berdoa menolak bala, dibalikan tangannya atau enggak? Dibalikan gini enggak? Dibalikan kan? Apa hukumnya? Apa hukumnya? Bidah enggak? Hah? Begini doanya. Allahumma dfa' anna bala wal waba. Ya Allah, jauhkanlah kami al bala wal waba. Bidah enggak? Antum balikin telapak tangan enggak? Hah? Antum kalau doa tolak bala balik telapak tangan enggak? Atau enggak pernah doa tolak bala di sini? Hah? Balikin telapak tangan enggak? Enggak. Kenapa? Karena enggak pernah dibuat oleh Nabi. Hah? Kenapa enggak balik telapak tangan? Hah? Enggak pernah dengar? Oh, enggak pernah ada doa tolak bala di sini. Kalau misalnya ada orang buat membalikan telapak tangan ketika dia tolak bala, diterima atau enggak? Hah? Udah, yang ini aja yang selama ini kita yakini. Paling kita katakan, oh itu enggak ada dalilnya. Kan begitu? Enggak ada dalilnya dari Nabi. Ya, atau lebih parahnya itu bid'ah. Nah, sekarang yang ingin saya tanya para hadirin dan hadirat, dari mana kita tahu tidak ada dalilnya? Dari mana kita tahu tidak ada sunnahnya dari Rasulullah SAW? Dari mana? Kita butuh jawaban. Ya, sebelum kita dijawab oleh Allah, ditanya oleh Allah, kita harus punya jawaban dulu ketika dijawab oleh manusia. Ketika ditanya oleh manusia, kita kebingungan dalam menjawab, bagaimana lagi kemudian ketika ditanya oleh Allah? Sembari kita menafikan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi, padahal itu sesuatu yang tidak bisa kita buktikan. Jadi sama kelirunya para hadirin, sama kelirunya. Kita hari ini mencela orang-orang yang mereka menisbatkan sesuatu kepada Nabi yang Nabi tidak melakukannya. Sementara sadar atau tidak sadar, kita menafikan sesuatu dari Nabi padahal Nabi melakukannya. Karena apa? Karena ketidaktahuannya kita. Karena kejahilannya kita. Ya, karena terburu-burunya kita menghukumi sesuatu yang tidak diketahui atau sesuatu yang tidak kita ketahui, sesuatu yang tidak pernah kita dengar dari guru kita, sesuatu yang nggak pernah kita baca, berarti sesuatu nggak ada dalil. Masya Allah. Ilmu agama seperti lautan yang sangat luas, kemudian dijadikan standarnya ilmunya kita. Gimana kira-kira? Sadar nggak kita? Saya ulangi kembali. Ilmu Allah, ilmu Islam ini, ilmu agama itu seperti samudra yang sangat luas. Iya. Nah, kalau kita di posisi samudra yang sangat luas, paling-paling kita cuman diameter 1 meter, itulah ilmu kita. Ini ilmu kita nih. Ya, pinggir laut itu di pinggir pantai, diameter 1 meter. Nah, itu ilmunya saya dan ilmu kita semuanya. Sementara inti ilmu Islam seluas samudra. Faham? Nah, apa yang kita tidak ketahui, apa yang kita ketahui dalam agama ini, kita nggak tahu ini. Ya, berarti nggak ada semuanya. Berarti nggak dilakukan oleh Nabi. Berarti itu bid'ah atau yang semisalnya. Berarti kan lautan yang sangat luas itu, ilmu yang sangat luas itu kita jadikan cuma 1 meter. Bisa difahami para hadirin, dan ini juga tercela. Ya, dan ini juga akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, sebagaimana kita sering mengatakan mereka biarpun menolak, menghardik, mencela kita, tapi dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, dan itu juga harus kita katakan pada diri kita. Kita juga akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah kelak di yaumul qiyamah. Wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ya, tidaklah sesuatu yang diucapkan oleh seseorang kecuali akan ada malaikat yang mencatat apa yang dia ucapkan dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Rabbul Alamin. Menafikan sesuatu dari Nabi yang Nabi itu melakukannya. Kalau kita menelaah lebih jauh dan menelaah lebih dalam para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, kita akan mendapatkan di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis yang datang dari Anas bin Malik yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau membalik telapak tangannya ketika beliau berdoa untuk menolak bala, dibalik tangan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang diceritakan oleh Anas bin Malik. Namun sebagian para ulama, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan Nabi pada waktu itu tetap berdoanya seperti ini, tapi karena saking tingginya Rasulullah mengangkat kedua tangannya seakan-akan seperti ini, seakan-akan.
Namun Al-Imam Nawawi dan yang lainnya dari ulama Syafi'iyah, mereka memahami sebagaimana dhahir yang dikhabarkan oleh siapa? Anas bin Malik, yang Nabi waktu itu membalikan telapak tangan. Ini yang ingin saya sampaikan. Para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, kita harus lebih memperbanyak bekal ilmu daripada banyak menyalahkan. Tapi kecuali sesuatu yang memang sudah jelas, sesuatu yang sudah gamblang dari penjelasan para ulama kita. Tidak ada masalah kita taklid kepada seorang alim yang tentunya kita tidak punya kemampuan untuk berijtihad, ya, sehingga taklidnya kepada mereka, tanggung jawabnya ada tanggung jawab mereka. Ketika kita tidak punya kemampuan, cuman di sini harus bekal yang paling harus kita bekali diri kita adalah ilmu. Baik, maka sampaikanlah apa yang kita ketahui dengan pasti dari Nabi SAW. Tapi sesuatu yang masih menerka-nerka, sesuatu yang kayaknya atau pengambilan dalil nggak pernah saya dengar, nggak pernah saya baca, kemudian kita katakan tidak ada, maka ini besar tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa difahami ya? Kemudian yang kedua, para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, dakwah itu dimulai dengan tauhid, dimulai dengan akidah, dimulai untuk mengenalkan mana yang hak dan mana yang batil. Bahkan ayat yang pertama yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya setelah diangkat Nabi Muhammad sebagai Nabi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Allah menurunkan ayat, Ya ayyuhal muddathir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Wahai orang yang berselimut, bangunlah, berilah peringatan, dan sucikanlah hatimu, dan hancurkanlah semua berhala-berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan para hadirin dan hadirat, apa dakwah yang pertama dia diperintahkan oleh Allah? Dakwah tauhid. Ya, dakwah mengingkari segala bentuk kesyirikan. Dan mulailah peperangan yang terjadi pada waktu itu yang dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang di awal, ya, Islam diturunkan kepada Nabi Muhammad, orang-orang Quraisy berkata, apa yang disuruh oleh Muhammad itu nggak ada bedanya dengan apa yang kita seru. Apa yang diajak Muhammad nggak ada bedanya apa yang kita ajak, sama. Ketika Rasulullah masih membahas dakwah beliau dengan umum saja, akhlak yang baik dan lain sebagainya. Taib, bahkan disebutkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya aku mengkhabarkan kepada mereka akan keluar kuda di balik gunung ini, maka niscaya mereka akan percaya. Karena kejujuran Nabi SAW diakui oleh orang-orang musyrikin pada waktu itu. Namun kapan mereka mulai risih dengan dakwah Nabi Muhammad SAW? Ketika Nabi sudah mulai mendakwakan tauhid, ketika Rasulullah sudah mulai menjelaskan tentang masalah akidah, ketika Rasulullah SAW sudah mulai mengkritik perbuatannya orang musyrikin, ketika Nabi sudah mulai mengkritik tokoh-tokoh mereka, ketika Nabi telah menyelisih dari adat dan kebiasaan mereka, disitulah mulai terjadinya apa? Perselisihan antara Rasulullah SAW dengan orang-orang musyrikin. Ketika orang-orang musyrikin punya keyakinan yang sudah menahun, keyakinan yang sudah terwariskan dari leluhur mereka, ya, unta-unta yang mereka punya itu dipasangin jimat, ya, qiladah, ada benang-benang yang dia gantung di unta-unta mereka untuk mencari penyelamat. Iya, dan mereka punya keyakinan yang sifatnya totoyur. Kalau mendengar suara burung gagak, mereka tidak jadi keluar rumah mereka. Jadi keyakinan sudah menahun, ya, keyakinan yang sudah mendarah daging dalam hati mereka. Tetapi inilah yang diingkari oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW mengatakan, la tiara, nggak ada tiara itu semuanya. Bahwasanya suara burung itu tidak berefek dengan perbuatan seseorang. Diingkari oleh Nabi. Dan begitu juga Rasulullah mengatakan, ya, barang siapa yang seseorang menggantungkan qiladah di lehernya, maka dia akan bergantung dengan apa yang digantungkan. Dia akan bergantung dengan sesuatu yang lemah.
Dan itu merupakan bagian dari kesyirikan. Dan ketika orang-orang musyrikin mereka tidak mau menikah anaknya di bulan Syawal, Nabi SAW menikahkan anaknya di bulan Syawal sebagai bentuk bantahan kepada mereka. Disitulah mulai terjadi perselisihan. Makanya para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, ketika kita sudah terjun dalam bab-bab seperti ini, kita sudah mulai membahas masalah akidah, disinilah ya dibutuhkan kelelakian pada diri kita. Harus siap dengan segala risikonya, harus siap dengan segala ya efek yang didapatkan dari dakwah yang disampaikan. Kita jangan bercerita tentang akidah ya. Kita jangan bercerita tentang tauhid. Ya, kita membahas sesuatu yang telah disepakati oleh semua orang kalau itulah sebuah ibadah. Apa misalnya? Salat 5 waktu. Salat 5 waktu. Nah, misalnya ada seorang manajer di perusahaan, dia mensyaratkan semua karyawan muslimin di waktu zuhur dan di waktu asar harus salat berjamaah. Kira-kira siapa yang menolak? Siapa yang menolak? Dia syaratkan semua karyawan harus sholat zuhur dan asar berjamaah di masjid kantor. Yang menolak orang kafir atau orang Islam yang menolak? Hah? Orang kafir yang menolak, orang Islam nggak nolak, senang. Wajib, kalau kamu nggak sholat berjamaah saya potong gaji. Ya, kalau kamu nggak sholat berjamaah saya kurangi ya waktu cuti kamu. Berontak nggak? Berontak nggak? Iya. Nah, sesuatu yang diyakini itu ibadah, sesuatu yang itu diyakini adalah kewajiban yang harus dia jalani, ketika diterapkan orang nggak suka. Paham? Nah, kita turun di bawahnya lagi. Ya, manajer kantor punya aturan yang super ketat di dalam pekerjaan. Harus masuk kantor jam 8, harus keluar jam 5 sore, nggak boleh meleset. Ya, bisa-bisa jam 12 absen sekali lagi ketika waktu istirahat. Nah, kira-kira manajer ini disukai nggak oleh anak buahnya? Disukai nggak kira-kira? Wah, ini ketat sekali manajer kita, nggak ada angin sama kita. Paham, nggak ada angin? Nggak dikasih angin, gitu bahasa kami di Aceh sana. Hijau angin. Jadi ketat, nggak ada kesempatan untuk ke kiri ke kanan, lurus. Nggak ada yang suka. Padahal dia sudah teken perjanjian untuk ikut aturan kantor. Dia tahu itu benar, dia tahu yang dia buat salah. Nah, sekarang kita mengingkari sesuatu yang orang meyakini itu benar. Seseorang meyakini yang dia lakukan itu adalah sebuah perkara yang tidak menyelisih syariat, bahkan dianggap itu sebagai ibadah. Dan yang mengingkarinya lagi dalam pandangan dia adalah kelompok Wahabi. Kira-kira gimana efeknya? Wajar kan? Wajar nggak kira-kira? Wajar nggak? Wajar. Sesuatu yang diyakini benar saja kita luruskan jadi masalah. Apalagi sesuatu yang diyakini yang dia buat itu benar, kemudian diingkari perbuatan yang benar dia oleh orang yang dianggap sebagai Wahabi. Ini yang fenomena yang ada di tengah masyarakat dalam kita berdakwah. Baik, maka kita harus mencari celah-celah yang lainnya. Harus cari apa? Celah-celah yang lainnya. Faham? Dakwah tauhid harus disampaikan. Dakwah tauhid harus ditegakkan. Kesyirikan harus diingkari. Kesyirikan tidak boleh didiamkan. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kita di hadapan Allah dan sebagai bentuk rasa sayang kita kepada saudara-saudara kita muslimin atau kepada manusia yang mereka terjatuh dalam kesyirikan, dan supaya Allah menjauhkan bala dan musibah dari kita dengan kesyirikan yang dilakukan oleh manusia. Berarti apa? Harus ada bekal-bekal yang lain yang harus kita persiapkan selain daripada ilmu. Kita harus punya siasat. Ya, kita harus punya siasat. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ketika beliau menjelaskan sebuah permasalahan tentang bagaimana cara kita bisa masuk ke masyarakat dan dengan dakwah tauhid kita, beliau berkata, mungkin kalau kita bahas ini syirik, ini bid'ah, ini begini, orang akan sudah duluan antipati. Maka kita masuk dulu bab-bab yang kita sepakati semuanya. Bab apa? Bab warisan.
Ya, nanti kalau seandainya si bapak meninggal, dia meninggalkan istrinya dan meninggalkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Berapa ya kira-kira warisan yang harus dibagikan? Orang senang kan bab-bab seperti ini? Ya, atau masuk dalam bab tajwid, dalam bab qiraatul Quran. Ini kan hal yang banyak disepakati. Faham? Nanti ketika mereka sudah senang, ya, mereka sudah suka, mereka sudah tertarik dengan kita, pelan-pelan kita masukkan apa? Tauhidnya, pelan-pelan kita ingkari kesyirikannya. Harus demikian. Harus punya siasat. Jadi jangan sampai terkadang kita saking semangatnya kita mau pinjam masjid orang. Ya lah, kita di sini kan Masjid Nur Iman, udah masjid teman-teman sendiri. Ada masjid umum muslimin. Ya, kita kasih apa ajuan untuk boleh pakai masjid di hari ini untuk kajian. Ya, alhamdulillah DKM masjidnya Masya Allah kasih kita izin. Ya silakan pakai airnya, silakan pakai listriknya, silakan, tapi syaratnya bersih-bersih, jangan kotor masjidnya. Ini luar biasa kan? Kemudian kebetulan selesai sholat, zikir berjamaah di masjidnya. Ada zikir jamaahnya, ada macam-macamnya lah. Pengajian, asal pengajian yang diajukan, apa pengajiannya? Akhlak seorang muslim. Ya sudah, nggak apa-apa, akhlak seorang muslim. Ya, karena lihat ada hal-hal yang bid'ah tadi. Lain sebagainya, masjidnya mungkin ada beduk lah. Dari awal kajian yang pembahasannya masalah akhlak bergeser. Mengkritik semua apa yang ada di masjid. Dari awal kajian sampai akhir kajian. Dari mulai bacaan imamnya, tajwid imamnya dipreteli semuanya. La haula wala quwata illa billah. Ustaz, tapi kan harus kita tegakkan kebenaran. Betul mas, tegakkan kebenaran. Cuman gimana kebenaran yang tegak itu bisa menjadi orang itu terobati, bukan justru ente paparkan di kajian. Suka nggak imamnya kayak gitu? Udah masjidnya dipakai, air masjidnya dipakai, listriknya dipakai, dia nggak bisa berkegiatan, parkirnya macet, ya sudah dikasih izin, dicela dia dari awal kajian sampai akhir kajian. Gimana kira-kira? Gimana kira-kira? Hah? Nanti pas dilarang minggu depan nggak boleh kajian lagi. Memang sunnah ini gharib, sunnah ini asing, sunnah ini sedikit, sunnah ini memang banyak orang yang nggak terima. Alhamdulillah kita diperkenalkan sunnah oleh Nabi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Ya akhi, kamu kan bisa duduk dengan beliau. Ya hari ini kita duduk gimana Pak Imam, sehat, Masya Allah. Dia sudah lihat akhlak kita, dia sudah lihat perangai kita, dia sudah lihat bawaan kita. Nabi itu berdakwah mengubah umat itu 23 tahun. Lah kita mau berdakwah satu hari harus masjid semuanya harus berubah. 23 tahun Nabi berdakwah baru beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Butuh proses. Nggak bisa membalik seperti membalik telapak tangan. Terlebih apa yang dia yakini itu ibadah, terlebih yang diyakini sesuatu mendekatkan diri kepada Allah, butuh hal-hal yang apa? Hal yang perlu pendalaman, kiri kanan, masuk dari sini karena orang nggak paham. Makanya para hadirin dan hadirat, ketika kita berhadapan dengan saudara-saudara kita muslimin dan kemudian mereka berbuat sesuatu yang kita tahu menyelisih dari sunnah Nabi, jangan langsung kita anggap musuh. Kita perhatikan kaum muslimin, insya Allah mereka mencintai Allah, mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidaklah mereka datang ke masjid, tidaklah mereka mengurusi masjid, ya menjadi DKM masjid, kecuali sebagai bentuk cinta mereka kepada Allah, kecuali sebagai bentuk mereka cinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu harus kita tanamkan dulu. Maka ketika kita lihat saudara-saudara kita muslimin, ibu-ibu yang sudah tua 60 tahun, 70 tahun, dia kumpulkan uang sedikit demi sedikit. Ya, dia bisa berangkat haji. Untuk apa dia berangkat haji? Karena dia cinta sama Allah. Untuk apa dia berangkat haji? Karena dia cinta kepada Nabi. Bukan kita saja yang mencintai Nabi, bukan kita saja yang mencintai Allah, mereka juga mencintai Allah dan Rasulnya. Kajian Islam.